Yosua mengancam yang mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua hari ini, para terdakwa menghadirkan saksi meringankan. Verdi Sambo menegaskan motif pembunuhan Brigadir Yosua dilatar belakangi pelecehan seksual terhadap istrinya. Persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua masih terus bergulir. Hari ini, giliran masing-masing terdakwa menghadirkan saksi meringankan dalam agenda pembelaan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati mendapatkan giliran persidangan pertama untuk menghadirkan saksi meringankan. Kedua terdakwa memanggil saksi ahli hukum pidana Mahrus Ali dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam kesaksiannya, salah satu poin yang dijelaskan Mahrus adalah terkait posisi korban kekerasan seksual yang seringkali memilih diam lantaran takut dan tertekan untuk membuat laporan. Sementara Verdi Sambo menegaskan bahwa motif pembunuhan berencana Brigadir Yosua adalah pelecehan seksual terhadap istrinya. Verdi Sambo bahkan melontarkan kalimat bernada sinis kepada pihak-pihak yang meragukan kejadian tersebut. Itu sudah disampaikan di persidangan. Bagaimana Pak? Bahwa keterangan psikolognya sudah jelas ada peristiwa di Magelang. Pesan kepada istri saya. Nah, kalau ada orang-orang yang nggak percaya, ya saya berdoa semoga itu tidak terjadi pada istri atau keluarganya. Sebelumnya, Putri Chandrawati dalam persidangan menyebutkan bahwa dirinya mengalami tindakan kekerasan seksual dari Nofriansah Yosua Huta Barat di kediamannya di Magelang pada 7 Juli 2002 lalu atau 1 hari sebelum peristiwa penembakan Yosua. Putri mengaku diperkosa dan dibanting sebanyak 3 kali oleh Yosua pada peristiwa tersebut. Ya, dalam sidang pihak jaksa penuntut umum sempat meminta jadwal persidangan ditunda hingga awal 2023 dengan alasan JPU kelelahan karena sidang bersifat maraton. Namun hakim menolak dan tetap dilanjutkan ke pekan depan 27 Desember 2022. Kami setuju-setuju aja yang mulia. Justru kami yang setuju pendapat dari TH tadi yang mulia. Izin Bapak, jika diperkenankan, karena kan kita ini sudah maraton Pak, kami pun jaksa ini satu-satu tumbang-tumbang juga Pak, setiap hari, tiap minggu disuntik-suntik juga Pak, vitamin gara-gara ini. Jika diperkenankan Pak, ini kan mengingat juga ada rekan-rekan kami juga yang harus Natalan, apa segala macam. Kalau diperkenankan ditunda Januari, tanggal 2 Pak, tanggal 1, seperti itu Bapak. Tanggal 1 nggak bisa. Tanggal 2, tanggal 3 ya? Mulai tanggal 3. Mulai tanggal 3 nggak apa-apa yang mulia. Jika diperkenankan. Saya usulan tanggal 3 mulia. Terima kasih atas usulan dari penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Majelis berpendapat bahwa sidang ini kembali pada asasnya, peradilan yang cepat, sederhana, dan murah, sehingga jadwal tetap seperti semula Selasa yang akan datang tanggal 27. Demikian sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Verdi Sambo dan perkara nomor 797 PIT B 2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Psikolog forensik yang dihadirkan dalam persidangan mengungkapkan hasil asesmen psikologi pada para terdakwa pembunuhan Yosua. Ahli mengungkapkan Verdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata dengan kemampuan imajinasi dan kreativitas yang sangat baik. Persidangan para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer telah memasuki tahap pemeriksaan saksi ahli. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli psikologi forensik untuk menganalisis kecerdasan hingga emosi para terdakwa. Hasil analisis ahli psikologi forensik menyatakan Verdi Sambo disebut memiliki kecerdasan di atas rata-rata dengan kemampuan imajinasi dan kreativitas yang sangat baik.
Bapak Ferdi Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Sementara hasil pemeriksaan Putri Chandrawati memiliki kecerdasan di tahap rata-rata orang seusianya. Hasil tes Putri juga mengungkap bahwa Putri dinilai kurang cakap dalam merespons lingkungan, termasuk saat menghadapi masalah. Meski begitu, Ricky terkesan tidak adaptif dalam merespons potensi intelektual. Untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, asesmen psikologi mengungkap Kuat memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Karena keterbatasannya itulah Kuat dinilai lambat dalam memahami informasi yang diberikan. Sedangkan hasil asesmen psikologi Richard Eliezer menunjukkan Eliezer memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, memiliki kemampuan dapat bertahan menghadapi tekanan dari lingkungan. Ya, sungguhnya bagaimana pengaruh analisis kecerdasan di atas rata-rata Ferdi Sambo dan analisis karakter lainnya terhadap proses persidangan, kita akan bahas bersama dengan psikolog Sani Budiantini. Selamat malam, Mbak Sani. Selamat malam. Ya, Mbak Sani, saya ingin langsung mengenai apa yang diungkapkan oleh psikolog forensik. Sejauh mana hasil analisis kecerdasan para terdakwa ini akan mempengaruhi penilaian hakim sesungguhnya, dan mengapa kemudian data-data ini bisa keluar begitu saja dalam disiplin keilmuan yang Anda pelajari? Ya, memang tugas seorang psikolog itu adalah memeriksa proses psikologis yang ada pada seseorang, baik itu bisa dari aspek kecerdasan maupun aspek kepribadian. Nah, tentunya laporan mengenai hasil dari pemeriksaan psikologis dibutuhkan, khususnya di dalam persidangan untuk hakim mengumpulkan data-data hingga lengkap. Nah, memang disebutkan bahwa ada kecerdasan yang memang muncul di situ dari setiap individu dengan taraf-taraf yang berbeda. Kita tahu ada kecerdasan di atas rata-rata, rata-rata, dan di bawah rata-rata. Nah, di mana proses kemudian pengambilan keputusannya pun pada akhirnya bisa dipengaruhi dari kecerdasan yang dimilikinya, ya. Nah, juga psikolog forensik juga di situ kan menyebutkan tidak hanya kecerdasan, tapi juga proses dari ada kontrol emosi dan sebagainya. Nah, tentunya data-data ini menjadi salah satu bagian penting yang bisa saja dibutuhkan oleh hakim untuk nantinya mengumpulkan data lengkap untuk akhirnya membuat keputusan. Oke, Mbak Sani, kalau saya masuk kepada bagaimana asesmen itu dilakukan, mungkin saja wawancara itu bisa dilakukan kepada para terdakwa yang dulu di persidangan. Tapi bagaimana dengan sosok almarhum Joshua yang juga diungkapkan, yang bersangkutan adalah sosok yang telaten, cekatan, namun ada informasi yang disebutkan mengenai karakter dan sikap beliau yang dianggap arogan setelah kemudian menjadi ADC Ferdi Sambo. Apa tolak ukur justifikasi itu? Ya, memang kita ini sebagai psikolog punya baterai tes, ya, baterai tes yang sudah diuji ke validitasnya dan reliabilitasnya dan dipercaya bisa menggambarkan seseorang. Tentunya baterai tes ini tidak hanya satu, tapi serangkaian tes, sehingga kita bisa memberikan satu prediksi yang mendekati kebenaran, ya. Dan itu berbagai macam alat tes, ya. Dan tentunya juga biasanya pemeriksaan tidak hanya tes, tapi ada wawancara dan juga ada interpreter. Jadi ada beberapa psikolog mungkin yang saja juga memeriksakan sehingga hasilnya atau potensi keberhasilannya itu cukup tinggi begitu. Nah, kalau dilihat tadi kan ada Pak Sambo seperti ini dan sebagainya, ya, berbeda-beda. Nah, memang ini bisa saja memberikan nanti gambaran kepada hakim tentunya bagaimana tadi pengendalian emosi, kontrol emosi, dan bagaimana tingkat kecerdasan, ya, yang dimiliki seseorang untuk pengambilan keputusan. Namun balik-balik lagi
semua baterai tes ini ketika dikumpulkan dan kemudian menjadi suatu data tambahan, ini tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya harus ditambah dengan data-data lain ya yang dikumpulkan oleh kepolisian tentunya untuk mendukung atau jaksa ya, data-data dari jaksa mendukung akhirnya suatu keputusan begitu. Jadi tidak bisa juga berdiri sendiri begitu. Oke, selain kecerdasan yang diukur tadi adalah kepatuhan, yang mana disebutkan Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, termasuk almarhum Brigadir Joshua dan termasuk Eliezer juga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Bagaimana Anda melihat kecerdasan tinggi kemudian ini semua pada akhirnya kalah dengan kepatuhan, termasuk dalam hal ini disebutkan Eliezer melakukan tindakan penembakan. Kalau bisa balik lagi dengan hasil analisis yang bersangkutan punya tingkat kepatuhan tinggi. Iya, memang kalau kita lihat Sambo sebagai perwira tinggi tidak mudah tentunya mendapat posisi ini kalau tidak melewati tes yang diakui bahwa beliau memang mumpuni secara potensi. Makanya kalau kita lihat sebagai perwira tinggi, Sambo itu sudah masuk ke kategori sebagai leader ya, sebagai karakter sebagai leader di mana memiliki karakteristik kecerdasan tinggi, kreativitas yang tinggi dan sebagainya. Dan tadi kalau kita lihat juga ada menginginkan target ya yang melebihi dari yang ditetapkan. Nah, di sisi lain serangkaian tim yang kita bilang mungkin tim dari Sambo ini memiliki kepatuhan tinggi di mana memang sebagai anak buah itu memang dituntut untuk memiliki kepatuhan yang tinggi. Makanya waktu kita melakukan pemeriksaan kita akan cocokkan karakter atau tingkat kecerdasan dan tadi mungkin aja kepatuhan itu dengan memang tuntutan dari pekerjaan. Ketika misalnya seseorang tidak patuh ya tidak mungkin ditempatkan pada sebagai misalnya tadi anak buah misalnya, atau seorang leader kalau dia misalnya tidak punya kecerdasan tinggi mungkin tidak bisa diposisikan sebagai leader. Makanya kita pasti akan menempatkan suatu karakter yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Nah kalau dilihat dari sini memang anak buah Sambo ini punya kepatuhan yang tinggi. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu masukan kepada hakim gitu bahwa memang bisa saja dalam situasi tertentu para anak buah ini tidak berpikir panjang dan langsung mungkin secara spontan mengikuti arahan dari atasannya. Baik, terima kasih Mbak Sani Budianti ini, psikolog sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Yang mulia, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, 2 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Senen mulai dipadati penumpang. Informasinya saat lagi mendatang.